Saudara, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun lalu terus bergulir. Meski sudah ada 8 terpidana dan 1 lagi tersangka baru, Peggy Setiawan, perjalanan kasus masih juga belum berhenti. Drama-drama baru muncul seiring banyaknya pihak yang sekarang satu persatu berani angkat bicara. Gak heran kalau asumsi publik juga semakin liar di tengah usaha polisi mengungkap kasus ini. Nah, kira-kira akan seperti apa sih akhir kasus ini nantinya? Yuk kita simak bareng buser investigasi kali ini. Kasus Vina makin diusut, makin kusut. Tunggu, sabar ya. Kami persilahkan. Kenapa jauh saya tidak pernah melakukan hubungan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Tidak, sama sekali Pak. Tidak, saya rela mati Pak. Jadi, kalian jadi saksi kalau saya mati. Pada saat tanggal 27 ada di mana pada saat itu? Di Bandung pada saat itu. Tidak ada, sama sekali. Saya rela mati. Saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Ya, Bu. Harapan saya segera dibebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Saya menyimpulkan ada 3 loopholes, ada 3 katakanlah kelemahan dalam proses penyidikan, bahkan terkesan juga ada kejanggalan yang menjadi alasan bagi saya untuk mendorong pihak kepolisian untuk melakukan eksaminasi ke titik hulu. Loopholes itu yang pertama terkait dengan validitas keterangan, baik yang disampaikan oleh para tersangka, yang notabene sekarang sudah menjadi terpidana, dan juga keterangan disampaikan oleh sekian banyak saksi. Saya menduga kuat bahwa keterangan yang diperoleh dari para tersangka dan para saksi adalah keterangan yang diperoleh dengan cara-cara yang abusif oleh oknum penyidik. Cara-cara yang kejam, cara-cara yang menyakiti. Sehingga tersangka maupun saksi terpaksa menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi hal-hal yang diinginkan oleh oknum penyidik yang melakukan intimidasi terhadap mereka. Menurut keterangan daripada orang tua yang 5 orang ya, berarti ya, 5 orang ini, sesungguhnya mereka ini tidak pernah melakukan perbuatan yang sudah dijatuhkan hukuman kepada mereka. Tetapi mereka dulu terpaksa mengakui dalam berita acaranya karena ada penekanan, penyiksaan terhadap mereka sehingga terpaksa mengaku. Itu cerita yang kami dapatkan dari keluarga orang tua daripada 5 orang tersebut. Ada hal-hal yang belum optimal dilakukan. Kompolnas Beni Mamoto melihat penanganan kasus ini belum optimal. Terus Masaka bisa dijelaskan pada saat Masaka ditangkap di BAP, di apa itu Masaka seperti apa sih? Ya, waktu di BAP apa sih? Saya sebelum ketangkap saya disuruh sama paman ngisi bensin, sama adiknya paman juga. Habis ngisi bensin saya mau nganterin motornya paman itu. Pas baru nyampe mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun, nggak ada penjelasan apapun, langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai setrum. Terus akhirnya Masaka ngaku? Yang mukulin, yang nyetrum itu anggota polisi semua. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Masaka? Akhirnya aku juga. Akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Nah, terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Teman-teman media pasti tahu lah, 2017 saya sudah ngomong kalau ini seperti dipaksakan, kemudian ini salah tangkap, asal tangkap. Sekarang semuanya saya juga bersyukur bisa terbuka seperti ini. Dan kenapa di dalam ruang sidang saya baru paparkan secara terbuka kepada media, karena dulu juga saya pernah memaparkan itu setelah selesai sidang, wartawan nanya, saya jawab, tapi memang tidak terbuka secara serius. Baru sekarang akhirnya terbuka semuanya.
Saat kami konfirmasi ke keluarga salah satu terpidana kasus Vina, pemaksaan dengan kekerasan diakui memang terjadi. Aldinya kerja, Pak. Kalau Aldi kan katanya ditahan. Iya, dikeluarin lagi. Dalam kondisi luka kan? Luka, Pak. Di baju juga darah semua, saya tahu. Oh. Baju pakai warna hijau nih, udah pada merah-merah semua. Kalau Aldi waktu itu ditangkapnya lagi bareng nongkrong atau bagaimana? Itu nganterin motor, Pak. Si Aldi tuh? Iya, sama Saka. Oh, yang barang itu kan? Iya, lagi nganterin motor. Baju langsung ambil aja, itu tuh polisinya. Berapa orang katanya polisi? Banyak katanya yang bilang, kan langsung pada di motor hilang. Oh, motornya nggak balik? Dibawa, Pak. Nggak dibawa pulang lagi. Nggak dibalikin? Sampai sekarang enggak. Alasannya apa ditangkap? Kurang tahu tuh, Pak. Kurang tahu. Langsung ambil aja. Asal bawa. Asal copot-copot. Iya, langsung ambil aja. Kan pas itu kannya Ekasan itu nggak ikut-ikutan. Pas mau keluar, pulang, tembak dulu. Ya. Dulu. Infonya di jalan ya? Lagi jalan? Iya, katanya lagi pulang ngebutitin. Dan kenapa sekarang silih berganti sekian banyak saksi juga mencabut keterangan mereka dalam BAP, baik mencabut sebagian maupun keseluruhan? Jawabannya adalah karena mereka sudah lepas dari penguasaan pihak-pihak yang dulu mengintimidasi mereka. Jadi BAP itu adalah informasi-informasi palsu yang diberikan karena adanya coercion, karena adanya paksaan, karena adanya intimidasi dari pihak tertentu. Siapa pihak tertentu itu? Pertanyaan. Tetapi saya teringat bahwa tersebar foto-foto sekian banyak terdakwa atau mungkin saat itu status sebagai tersangka dalam kondisi babak belur. Kata penasihat hukum mereka, kondisi babak belur ini diakibatkan oleh penyiksaan oleh penyidik. Tapi dari pihak Polda Jawa Barat kan menyangkal itu. Tapi sangkalan itu bisa jadi berbeda dengan fakta sebenarnya. Kami mendapat kesaksiannya. Saya adalah Abi Budi Permadi. Saya mantan narapidana di Lapas 1 Kesambi Cirebon. Ya, saya masuk dari tahun 2014 dan keluar 2019. Nah, dari tahun 2016 ini saya ketemu sama mereka yang termasuk dibilang terdakwa kasus Vina. Ini karena kapasitas saya di dalam penjara itu sebagai tamping, maka mau nggak mau, suka nggak suka, mereka itu pada ketemu saya. Satu persatu saya ngobrol, tanyain, kamu apa kasusnya? Yang ini saya kasus pembunuhan, Pak. Ya, kebetulan pembunuhan di mana? Pembunuhan di Wina. Wina saya nggak tahu itu, karena saya di dalam kan, karena saya kurang informasi. Oh, ya sudah, saya ngobrol lah. Sebetulnya saya itu tidak membunuh, Pak. Jawab mereka dari sekian banyak orang tadi, dari 6 kalau nggak salah, 7 pelaku tadi. Saya bukan pembunuh, Pak. Ini semua itu nggak penuh loh. Kok bisa? Nah, dia ada salah satu terpidana itu namanya Sudirman. Dan rombongannya satu persatu saya namanya nggak tahu karena saya itu memang akrabnya dengan Sudirman. Saya ngobrol karena dia sering curhat. Dia mengatakan saya itu bukan pembunuh, Pak. Saya itu di mana proses pem-BAP-an penyidikan tadi mendapat tekanan, mendapat intimidasi dari petugas yang nyidik. Saya tidak ngaku, saya pasti dipukulin untuk mengakui apa-apa kehendak daripada penyidik. Dia untuk mengakui apa yang tidak pernah dia lakukan. Ini kan sangat miris banget saya mendengar, ya masa sih? Nah kemudian saya balik tanya, kapasitas pengacaranya di mana? Saya tidak ada pengacara. Setelah menjalani proses tadi selama kadang-kadang antara 2-3 minggu, saya masih tetap bungkam, Pak, karena saya tidak merasa ngebunuh. Setelah itu baru muncul pengacara, kata dia. Setelah sudah membuat BAP, muncul pengacara 3 minggu kalau nggak salah. Yang saya pernah ngobrol juga sama pengacara. Setelah itu muncul pengacara, baru didampingin pengacara. Nah, waktu didampingin pengacara, kondisi wajah Anda seperti apa? Ya sudah sembuh, Pak. Udah dari 1 bulannya udah sembuh, nggak apa-apa. Nah itu, mungkin seperti itu. Nah, saya balik tanya, kenapa waktu di persidangan Anda tidak pernah ngomong seperti itu? Saya ngomong, Pak. Tapi saya juga takut. Saya pasti kalau ngomong tidak berdasarkan fakta kayak gini, saya yang dipukulin lagi, Pak. Itu pengakuan dia. Ini Peggy lihat foto dikasih lihat ke saya penyidik. Ini kenal nggak? Ya kenal, ini memang pernah di sini.
jam 9 sore saya itu rutin patroli lewat jembatan ini. Jembatan layang ini. Jam 9 itu belum ada kejadian apa-apa. Jam 9 masih aman seperti kayak gini jalannya. Kejadian pas saya datang nyampe TKP, posisi yang laki posisinya nempel ini Pak, nempel trotoar ini, nempel trotoar ini masih menggunakan helm, posisi masih gunakan helm. Cuman saya pegang dek, situ udah nggak ada jawaban kembali, nggak bergerak, nggak apa-apa. Aku pikir dia itu sudah meninggal. Yang korban perempuan posisi kurang lebih 3 meter 4 meteran di sebelah situ Pak. Sebelah situ berdekatan dengan tiang ini, kurang lebih dari jarak dari trotoar ini kurang lebih 1,5 meter. 1,5 meter posisi ada di situ. Dan dia merintih, aduh tolong dan tolong waktu itu. Karena kita tidak bisa datang itu karena kendaraan padat, saya nggak bisa ke tempat itu. Sudah itu posisi motor Pak, posisi motor itu ada di sana. Kurang lebih 4 meteran, 4 meter 5 meteran posisi kendaraan bermotornya. Jarak dari trotoar sepeda motor itu juga kalau nggak 1,5 2 meteran juga. Dan saya jawab, ya sabar deh ya, sabar sebentar lagi mobil patroli kepolisian datang, aku bilang. Sabar, istighfar, sabar, aku bilang gitu. Jam 10 lewatnya ya paling kalau nggak 10 menit, 15 menit atau 5 menit. Belum, jam 10, pokoknya menunjukkan jam 10, lewatnya paling ya 5 menit atau 10 menit. Pengguna jalan rame, posisi waktu itu hujan, dan mobil patroli juga ada di sini waktu itu. Pertama yang diangkat, yang laki, langsung taruh di mobil. Gak lama, korban perempuan diangkat di dalam mobil. Mau nyari identitasnya, mau nyari keluarganya siapa korban itu, mau dihubungin gitu Pak. Cuman karena HP-nya terkunci, ya udah tak serahkan. Baru saya nusul ke rumah sakit pakai motor sendiri Pak. Masa heran gitu, kok masa tabrakan di trotoar sama nyabat yang listrik kok gitu, saya bilang gitu. Tapi ya habis namanya saya udah tua nggak ngerti ya. Di bagian mana aja Bu itu lukanya Bu? Lukanya bagian kaki aja sama kepala. Parah Bu, banyak. Sama muka geseng. Oh lebam, memar. Memar. Iya gosong aja kayak ngejarem gitu mukanya. Kayak bekas pukulan. Iya. Asumsi saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah kita yakin bahwa ini memang kasus pembunuhan yang dilakukan kepada korban, kita melakukan upaya-upaya penangkapan terhadap para tersangka. Dan kita berhasil menangkap 8 orang tersangka. Awalnya 7. 3 orang sedang menjadi buron. Tetap kita lakukan pengejaran terhadap tersangka, terhadap DPO. Ya saudara, tentang kasus Vina yang sudah 8 tahun lamanya ini, akhirnya pada hari ini 1 dari 3 pelaku sudah tertangkap. Dan peran tersangka PS alias Perong alias Robi Irawan yaitu melempari korban Rizky dan Vina dengan menggunakan batu yang mengenai spakbor, lalu mengejarnya sampai di flyover. Kemudian memukul korban Rizky dan Vina dengan tangan kosong ke arah tubuh, lalu membonceng korban Rizky menuju lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil seberang SMP Negeri 11 Cirebon bersama dengan Rivaldi. Selanjutnya memukul dan menyabetkan
samurai pendek berbentuk pipa ke korban Rizky dan memukul korban Vina dengan menggunakan tangan kosong. Aneh bin ajaib bahwa di dalam laporan itu tercantum Rudiana menyampaikan kedua korban tewas di TKP dan kedua korban ditusuk dengan menggunakan senjata tajam. Padahal dari berkas yang saya baca, pada almarhum Eki misalnya, disimpulkan oleh dokter yang memeriksa bahwa almarhum Eki memang meninggal akibat kematian tidak wajar. Tapi tidak ada informasi sedikit pun tentang tusuk sebagaimana yang tercantum di dalam laporan Rudiana. Justru yang tercantum di dalam visum et repertum adalah almarhum Eki meninggal akibat trauma tumpul, bukan trauma tajam, apalagi berupa penusukan, apalagi penusukan dengan menggunakan samurai panjang, samurai pendek. Agar tertib, rekan-rekan. Ya, tunggu, sabar ya. Kami persilahkan. Jadi Kenapa gaul saya? Saya tidak pernah melakukan hubungan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Itu kan berdasarkan keterangan para terpidana, dulu tersangka, ya. Karena ini kan kejahatan yang dilakukan secara berkelompok. Mereka menyampaikan identitas dari DPO yang ini tidak lazim, ya. Biasanya polisi itu menetapkan DPO tentunya lengkap dengan foto-foto, ya, sehingga akan memudahkan publik untuk membantu. Nah, ini berdasarkan keterangan mereka yang kemudian dicabut oleh mereka. Mendasarkan kepada BAP pertama, ya, yang lazimnya BAP pertama itu masih murni, belum terintervensi dengan pihak lain termasuk pengacara. Di sanalah kemudian meyakini bahwa salah satu DPO itu ada, dikejar sampai dapatlah si Peggy ini atau Perong, ya. Maka banyak kejanggalan-kejanggalan, ya, yang menurut kami tidak berdasar, ya. Oke, saya sepakat Peggy alias Perong itu harus ditangkap. Tetapi Peggy Setiawan, Peggy alias Perong atau bukan? Itu yang kami tanya ke Polda Jawa Barat, itu masih belum terbuka. Oleh karenanya supaya terbuka, supaya transparan, kami ajukan gelar perkara khusus karena melibatkan Propam, melibatkan Irwasum, melibatkan pengawas, penyidik, ya. Nah, itu semuanya kumpul, nanti ada ahli-ahli, dibuka semua. Alat bukti apa yang membuat Peggy Setiawan itu terlibat kasus tindak pidana pembunuhan Vina dan Eki. Nganter Robi, Ibnu, sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Tanggal 27 Agustus. Tahun 2016. Sekitar jam 8 saya naik angkot. Di Bandung, ya? Iya, Peggy jemputnya. Peggy kan masih di Bandung, udah pulang. Tanggal 27 itu saya pulang tuh, cuma nganter ke angkot, ke angkot aja, ke terminal, ya? Posisi Bandung, udah pulang dia ke Gedeng lagi. Kami menelusuri keberadaan Peggy pada hari pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016 silam. Saat itu, Peggy disebut bekerja sebagai kuli bangunan pada proyek sebuah rumah di Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tidak sia-sia, kami mendapat kesaksian dari pemilik rumah itu. Ngebangunnya yang seingat saya itu di awal Agustus, yang seingat saya gitu. Nah, kebetulan waktu di start awal Agustus itu kurang lebih ada 8 orang yang bekerja. Nah, saya tahu Peggy itu ya berjalannya waktu baru tahu oh itu Peggy gitu. Dan itu saya tahu namanya anaknya Pak Rudi itu Peggy-nya suka bilang bapak gitu. Jadilah tahu oh itu Peggy itu anaknya Pak Rudi dan ada Robi adiknya itu gitu loh Pak. Terakhir tuh sampai terakhir kerja ya ada Rudi bapaknya itu, Robi, Peggy sama Ibnu itu sampai selesai. Betul, itu pun saya tahunya ingat lagi gitu, bukan tahu ya. Ingat lagi setelah penyidik memperlihatkan. Ini Peggy lihat foto dikasih lihat ke saya penyidik. Ini kenal nggak? Ya kenal, ini memang pernah di sini. Sama kerja di ya ikut bapaknya di sini lah kurang lebih gitu. Aktivitas pagi sampai ya menjelang sore ya ke jam 4 itu saya nggak tahu gitu. Nah ya tahu pulang kerja baru saya cek ke sini. Nah kalau masalah perilaku atau gimana saya juga nggak begitu ini. Kalau saya kesini mereka udah pada diam di tempat
bedeng itu. Jadi nggak tahu, dan saya juga nggak merhatiin mereka kemana-mana, nggak merhatiin Pak. Namun pada pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, sehingga timbul isu persepsi negatif, terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional. Oleh karena itu, lakukan penegakan hukum secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan, yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya. Bukankah Polri yang selama ini selalu berbangga hati mengatakan, meyakinkan masyarakat bahwa kami mengungkap kasus dengan cara yang saintifik? Nah, kebanggaan itu sepatutnya kita jadikan sebagai acuan. Konkretnya, saya berhayal bahwa nanti akan ada PK, peninjauan kembali. Peninjauan kembali mengharuskan adanya novum atau alat bukti baru. Tapi sekarang kita bayangkan, kalau PK itu justru digerakkan oleh novum yang ditemukan oleh Polri, lalu dengan besar jiwa, dengan kebesaran jiwanya Polri mengatakan, oke, tahun 2016 terjadi kekeliruan, kami ajukan PK. Harum nama Polri. Jenderal Istio Sigit pun akan bisa mengakhiri jabatannya sebagai Kapolri dengan husnul khatimah. Pesan Kapolri jelas dan tegas. Transparansi, profesionalitas, dan pendekatan saintifik crime investigation wajib hukumnya untuk menuntaskan kasus ini. Dengan itu semoga kasus ini bisa segera terang benderang dan keadilan bisa benar-benar ditegakkan. Booster investigasi kami sudahi. Thanks for watching. Joy Astro pamit. Al Syura.